Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan praktikum mikroteknik hewan ya. Kebetulan hari ini kita membuat preparat awetan untuk sediaan utuh embrio ayam. Ya, yang disebut dengan Bullmont chick embrio. Sesuai dengan judul praktikumnya, maka tujuan praktikum kita hari ini adalah membuat sediaan atau preparat Bullmont chick embrio. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan prosedur kerja. Kenapa kita lanjutkan dengan prosedur kerja? Nanti alat dan bahan bisa diidentifikasi berdasarkan prosedur kerja yang kita lakukan. Mari kita lanjutkan. Iya. Kita lanjutkan. Kita mulai dengan mengambil telur ayam yang diinkubasi minimal 48 jam pada suhu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Ini kebetulan 39 derajat Celcius ya. Kemudian inkubasi maksimal 48%. Jadi boleh paling muda inkubasinya usia embrio ayamnya 24 jam. Tetapi mungkin nanti saat dibuat preparat kekecilan rada sulit ya. Bisa ambil tengah-tengah 36 jam. Ini kebetulan jatah kita adalah 48 jam, kita ambil ya. Kita ambil, ini contohnya aja dulu, kita ambil satu. Kita lanjutkan untuk mengambil embrio di dalam telurnya. Semoga embrionya fertil dan ada embrio ayam di dalamnya. Kalau tidak ada berarti ambil lagi, coba lagi dengan telur berikutnya. Kita lanjutkan. Ya, pertama-tama kita ini adalah garam fisiologis 0,9%, NaCl 0,9%, karena ayam itu golongan Homoeutherem sehingga garam fisiologisnya 0,9%. Untuk golongan Poikilotherem garam fisiologisnya tidak 0,9%, lebih rendah. Silakan dicari sumber informasinya ya. Ini garam fisiologis sudah dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius ya, sekitar 40 derajat Celcius. Ya, ini untuk merendam embrionya. Ya. Kita ke tempat pengolahan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan. Ini telur yang tadi kita ambil dari oven atau inkubator. Inkubasi selama 48 jam ya. Kita mulai proses. Yang pertama adalah cari bagian tumpul dan bagian lancip. Ini lancip, ini tumpul. Di bagian tumpul kita tandai, lingkari, kira-kira di sini ada embrio. Ya. Kita beri lingkaran. Untuk apa? Untuk membuka nanti dengan ya, dengan gunting bedahnya ya. Kita beri tanda lingkaran. Setelah itu, nih kita rendam dalam larutan fisiologis. Ya, mungkin kurang dalam, minta tolong tambahan garam fisiologisnya. Ya, tepat ya. Bagian yang timbul mengarah ke permukaan tepat di bagian yang tumpul. Ya. Kita lubangi dulu ya. Kita lubangi dulu. Untuk apa dilubangi? Ya, supaya tidak melekat di membran pitellus. Agak sulit memang. Sampai kita lubangi ya, sampai berlubang.
Ya, sudah tembus ya. Ini nanti turun ya. Embrio turun, tidak menempel pada pitellus. Sudah, setelah itu kita buka. Kita buka dengan gunting bedahnya ya. Sepertinya masih kekecilan lubangnya, kita besarkan dulu. Ya. Kita besarkan dulu. Sudah dapat add. Kenapa jangan yang lancip, yang ke dalam adalah yang tumpul supaya tidak melukai embrionya. Kalau tidak ada berarti ke telur berikutnya. Bentar. Nah, ternyata tidak ada embrionya ya. Kita berarti ganti ke telur berikutnya. Ya. Ya, ini ada embrionya. Ya, itu yang merah-merah, di tengahnya embrio. Ya. Selanjutnya kita gunting, tapi tenggelam ternyata ya. Bagaimana? Kita kurangi aja dulu. Nah, ini bukan bagian dari metodenya, tetapi kadang-kadang ya, kadang-kadang di kenyataan kita membuat preparat ada hal-hal yang tidak terduga. Salah satunya ini, telurnya tenggelam di garam fisiologisnya. Seharusnya berada di permukaan sehingga mudah untuk dipotong ya, dipotong. Nah, untuk mengantisipasi ini ada bagian tentu saja kebijakan kita untuk mengantisipasi bagaimana supaya mudah memotongnya dengan mengurangi garam fisiologisnya. Ya, kita kurangi garam fisiologisnya. Ya. Kemudian kita potong di luar embrio ya, daerah di luar embrio. Memotong dengan membran embrionalnya ya. Dipotong dengan membran embrionalnya. Sebentar kita bersihkan dulu. Ya. Masih kebanyakan mungkin ya. Ya, atau kita pindah ke kaca arloji. Kita pindah ke kaca arloji. Yang besar. Pecah. Ya. Nah, ini bagian dari seharusnya tidak pecah karena kita pindah-pindah pecah dia. Untung embrionya masih di permukaan. Kalau embrionya tidak di permukaan, sulit lagi nanti memotong membrannya. Ya, kesulitan untuk memotong membran pitellusnya. Ya. Kita potong dulu ya untuk dipindah ke kaca arloji yang lebih kecil. Ya, ini dipotong sekitar luar embrio. Jadi ini yang dipotong adalah membran. Nanti membrannya ikut. Ya, lalu dipinset. Pinset, semoga sudah terpotong. Kita pindah ke kaca arloji yang lebih kecil. Ya, ternyata ada bagian yang belum terpotong.
Ya, bisa dipindah pelan-pelan. Masih ada yang lengket. Ya, diluruskan. Ya, sudah dapat. Cuci dengan garam fisiologis. Ya, kita cuci dengan garam fisiologis. Ya, cuci beberapa kali. Ya, diisap. Awas, hati-hati saat mengisap, jangan embrionya masuk ke dalam pipet. Kalau embrionya masuk ke dalam pipet, rusak. Nah, itu hampir masuk. Hampir masuk. Ya, isap dengan kertas saring. Isap dengan kertas saring, hati-hati jangan sampai embrionya nempel di kertas saringnya. Ya, kita isap dengan kertas saring. Hati-hati embrionya jangan nempel di kertas saring. Ya, cuci lagi. Ya, tetesi lagi dengan garam fisiologis. Jatuh. Hati-hati. Ya. Diisap lagi dengan kertas saring. Hati-hati embrionya jangan nempel di kertas saring. Ya, nggak apa-apa, masih ada sisa, nanti dia diserap oleh kertas saring untuk menempel embrionya. Ya, kita ambil kertas saring ya. Bikin lubang seukuran embrio, lebih besar dikit ya. Bikin lubang seukuran embrio atau lebih besar sedikit. Kebesaran sepertinya ya. Iya. Bentar, posisi embrionya terlalu ke tepi. Nah, supaya dapat daerah. Ya. Nanti ya, kalau Anda lebih hati-hati lagi memotong membran embrionalnya lebih jauh, supaya lebih mudah nempel lubangnya ini ya. Supaya lebih mudah nempel lubangnya ini. Kita lihat, ternyata ini terlalu ke tepi. Kita atur dulu bagaimana supaya membran ya embrionya lebih ke tengah, sementara di tepi-tepinya ada membran. Ya. Sepertinya kebesaran. Ntar kita ulang. Ya, ini dapat tadi. Sekali lagi kita bikin kertas baru untuk dilubangi karena tadi kebesaran. Sekarang kita pasang di embrionya, tapi embrionya di luar lubang ya. Embrionya tidak kena lubang. Embrionya tidak nempel di kertas saring. Yang nempel di kertas saring adalah ya, yang nempel di kertas saring adalah membran embrional. Ada udara. Ya, awas. Ya, ini dia nempel, tuh sudah nempel di tempatnya untuk bisa kita proses lebih lanjut. Ditekan supaya apa? Supaya merata, tidak ada gelembung udara di kertas saring yang menempel membran embrional. Ya.
Karena kalau ada udara, dia tidak nempel nanti saat proses berikutnya sulit. Ya. Kita lanjutkan fiksasi ya. Fiksasi dengan larutan bowin. Ada yang membacanya dengan boa. Ini larutan bowin. Kita tetesi. Ya. Ditetesi beberapa tetes sampai kertas dan embrio lepas dari kaca arloji. Embrionya nempel di kertas saring dan embrio yang nempel di kertas saring lepas dari kaca arloji. Ya, sampai lepas dari kaca arloji. Ya, ini lepas sudah dari kaca arloji. Embrionya nempel di kertas saring. Tapi embrio tidak nempel ya, dia ada di lubang itu. Yang nempel hanya membran embrio di tepi-tepi. Sudah lepas. Ini fiksasi kita tunggu 10 menit. Ya, kita tunggu 10 menit. Tetapi kalau ingin lebih bagus, ditunggu 30 menit. Ya, kita tunggu dulu. Ya, kita lanjutkan fiksasi. Tapi tadi yang 30 menit kita apa ya? Kita ganti dulu bowinnya. Kita lanjutkan fiksasinya. Masih dengan bowin. Ya, tunggu 1 jam. Ya, kita tunggu 1 jam. Ya, kita lanjutkan setelah 1 jam. Fiksasi dalam larutan bowin kita lanjutkan dengan washing. Ya. Karena washingnya itu kita masukkan, kita gunakan alkohol. Mulai dari alkohol 70%. Sebentar aja, pindah ke alkohol 60%. Sebentar juga, hanya beberapa detik. Pindah lagi ke alkohol 50%. Ya. Pindah lagi ke alkohol 40%, hanya beberapa detik. Kemudian kita pindah ke alkohol 30% sampai ke Aquades. Ya, setelah Aquades kita lanjutkan. Ya, dari Aquades kita lanjutkan ke pewarnaan. Kali ini pewarnaan tunggal dengan hematoksilin hematoksilin saja ya. Kita lanjutkan dengan pewarnaan tunggal hematoksilin. Masukkan ke dalam hematoksilin. Tergantung resepnya ya, ada hematoksilin early, ada hematoksilin lain. Intinya adalah dengan bahan baku hematoksilin. Ya, kita tunggu 7 detik. Setelah 7 detik kita angkat dari pewarnaan hematoksilin. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan masukkan ke air mengalir. Ya, tetapi supaya tidak lepas preparatnya, maka masukkan dulu ke dalam kaca arloji yang sudah berisi air keran. Ya, lalu kita masukkan ke air mengalir. Nah, ini sudah siap ya. Ini ada tempat. Ini ada air, ini kerannya mengalir airnya dengan aliran yang sangat kecil ya. Ini aliran airnya sangat kecil. Ya. Nah, kalau begini kebesaran ya, nanti kenapa rusak preparatnya? Aliran airnya kecil aja.
Makanya lalu harus tempatnya sudah luber. Kita kecilkan ya. Kita kecilkan seolah-olah hampir tidak mengalir padahal mengalir. Nah, ya. Nah, itu mengalir ya. Ya. Nah, alirannya kecil, lalu kita rendam ini. Ya. Nah, ya itu. Kita tunggu selama 10 menit ya. Kita tunggu dalam air mengalir selama 10 menit. Ya, kita ambil dari air mengalir sesudah 10 menit ya. Lalu masukkan ke Aquades 3 sampai 5 menit. Pindah ke alkohol 30%. 3 sampai 5 menit. Pindah ke alkohol 40%. 3 sampai 5 menit. Pindah ke alkohol 50%. 3 sampai 5 menit. Lalu lanjutkan ke alkohol 60%. 3 sampai 5 menit. Ya. Kemudian diulang di alkohol 60% 5 sampai 10 menit. Tunggu sampai 5 atau 10 menit. Lalu pindah ke alkohol, naik terus ya. Ke alkohol 70%. 5 sampai 10 menit. Ke alkohol 80%. 5 sampai 10 menit. Alkohol 90%. 5 sampai 10 menit. Alkohol 95%. 5 sampai 10 menit. Dan alkohol absolut. Ya, ini kebetulan 96% ya, memang nggak ada benar-benar absolut yang 100% ya. Ya. Ini juga 5 sampai 10 menit, lalu kita lanjutkan prosesnya. Kita lanjutkan, masukkan ke dalam toluol sebentar aja. Ya. Setelah masuk ke toluol, pindah ke silol. Nah, kalau sudah selesai, ini selesai, kita sisa menempel di kaca benda. Ya, kita lanjutkan menempel di kaca benda. Dari silol ke kaca benda. Ya. Setelah nempel, kita tusuk-tusuk ya area di luar embrio berbatasan dengan daerah lubang. Ya, kita tusuk-tusuk area di luar embrio berbatasan atau tepat di lubang kertas saring. Untuk apa? Untuk melepas embrio dari kertas saring. Ya. Setelah itu dibuka. Iya, embrionya tertinggal di kaca benda. Kita lanjutkan dengan menutup menggunakan Canada balsam. Kita lanjutkan menutup dengan Canada balsam, ya. Canada balsam diambil supaya kecil setetes. Kita gunakan ini ya. Tetes aja dapat tetesannya. Ya, dikena daerah embrionya. Iya, karena Canada balsamnya sendiri di samping sebagai lem supaya koper gelas tidak lepas, Canada balsamnya sendiri juga berfungsi sebagai pengawet atau fiksatif. Tentu saja di samping sudah ada proses fiksasi dan pengawetan sebelumnya ya. Ya, kita tutup dengan Canada balsam, tadi kita tutup dengan kaca penutup. Ambil posisi 45 derajat. Canada balsamnya kena, menyebar di tepi, tutup. Iya. Kurang bagus, sebelum kering
Karena ada balsamnya, dibetulkan. Nanti kalau sudah kering nggak bisa diapa-apakan lagi. Ya, selesai. Ya, demikian tadi praktikum kita pembuatan preparat Woolmon Chick Embryo atau sediaan utuh embrio ayam. Ya, preparat awetan ini ya. Ini tadi dengan pewarnaan hematoksilin. Untuk pewarnaan eosinnya silakan dipikirkan, dianalisis ya. Silakan dianalisis tahapan-tahapan serupa dengan pewarnaan hematoksilin, tetapi bedanya adalah kalau hematoksilin pelarutnya air, sedangkan eosin pelarutnya adalah alkohol 70%. Berarti lanjutan untuk washing adalah mulai alkohol 70% juga ya, mulai alkohol 70% dan seterusnya dianalisis. Atau mungkin supaya lebih mudahnya silakan kalian membandingkan dengan pewarnaan pada sediaan irisan jaringan yang menggunakan pewarnaan tunggal eosin, serupa saja ya. Jangan lupa dari preparatnya itu nanti dinilai berdasarkan produk preparat Woolmon Chick embrionya, juga dinilai berdasarkan laporan praktikumnya ya. Bagi yang masih gagal silakan mencoba lagi untuk minggu selanjutnya ya, sampai dapat preparat untuk bisa melengkapi tagihan produk preparat sediaan utuh embrio ayam ya. Bapak tutup pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tagihan untuk laporan praktikum dan produk preparat jadi sediaan utuh embrio ayam. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.